Suzurikawa yang terbaring sedih mengingat masa-masanya bersama Yukito dulu. Saat itu mereka berdua pergi ke sebuah festival bersama-sama. Yukito tiba-tiba menawarkan tangannya, tapi karena panik dan malu, Suzurikawa langsung menarik tangannya karena khawatir tentang keringatnya. Tapi semenjak itu, Yukito tak pernah lagi memegang tangannya. Dan jika bisa memutar waktu kembali, apakah hubungan mereka akan menjadi berbeda? Apakah mereka bisa saling berpegangan tangan, bahkan berciuman? Suzurikawa hanya bisa menangis karena sikap masa lalunya yang tolol. Karena pada akhirnya yang merusak semua itu adalah dirinya. Kembali ke gunung di malam hari yang penuh hujan dan badai, akhirnya Yukito menemukan apa yang ia cari. Yukito heran kenapa Suzurikawa masih menyimpannya. Bagi Yukito, ia telah membuang semuanya tentang Suzurikawa. Setelah itu, Yukito memutuskan untuk pulang ke rumah dan tiba-tiba ia terpleset dan terjatuh. Saat itu, ia teringat dengan semua orang, ibunya, kakaknya, Suzurikawa, dan Kamishiro, dan baru sadar kalau selama ini ia tak banyak berkenalan dengan banyak orang. Dan ternyata Yukito tidak jatuh ke jurang, cuma canda guys. Kembali ke masa lalu, di mana Yukito berdua bersama Suzurikawa di sebuah festival. Suzurikawa tampak sangat bahagia saat itu. Mereka berdua berkeliling menikmati festival, dan tiba-tiba Suzurikawa meminta Yukito untuk mendapatkan sebuah hadiah, yaitu gantungan yang sebelumnya yang Yukito cari. Yukito heran kenapa Suzurikawa ingin hadiah yang jelek seperti ini. Tapi karena mood Suzurikawa yang tampak ceria, Yukito memutuskan untuk mendapatkannya. Di saat SMP, Suzurikawa mudah sekali marah akan segala hal, tapi itu semua tentu akan baik-baik saja dan merasa hubungan seperti ini akan terus berlanjut selamanya. Yukito merasa sangat bahagia dengan situasinya saat itu, dan tiba-tiba muncul kembang api yang membuat semua orang ingin pergi melihatnya secara dekat. Dan tiba-tiba Suzurikawa terdorong oleh kerumunan, dan dengan cepat Yukito memegang tangan Suzurikawa agar mereka tak terpisah. Tapi yang ada, Suzurikawa malah melepas tangan Yukito, dan wajah Suzurikawa yang terlihat sangat syok. Yukito melihat Suzurikawa yang mengelap tangannya setelah mereka berpegangan tangan. Saat itulah Yukito menyadari kalau mereka tidaklah sama. Hubungan yang selama ini Yukito pikir akan berlanjut selamanya ternyata sudah lama berakhir. Dan tindakan yang Yukito lakukan barusan adalah bentuk penolakan nyata dari Suzurikawa. Yukito pun terbangun di kamarnya. Ia merasa sangat lelah dan ternyata cuma demam. Setelah ia jatuh, ia pulang ke rumah namun penuh luka-luka dan basah. Dan ketika dicek, suhu badan Yukito sangat panas. Ia menyadari ia sudah tertidur lebih dari setengah hari, dan sepertinya ia bermimpi tentang kenangan lamanya. Tapi yang ia rasakan bukanlah bahagia ataupun sedih. Yang ada hanya kehampaan yang ia rasakan. Ia melihat gantungan tersebut dan berpikir harus segera mengembalikannya. Di sekolah, kakaknya Yukito memanggil teman sekelasnya yang cukup dekat dengan Yukito, yaitu Koki. Koki bingung kenapa ia dicari. Banyak orang yang berpikir apakah Koki akan ditembak, tapi sebagai teman masa kecilnya, Suzurikawa memahami kalau Yuri tidak akan melakukan hal semacam itu. Suzurikawa mengikuti kemana mereka berdua pergi karena merasa khawatir soal Yukito yang menghilang kemarin. Koki pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yuri ingin penjelasan dari Koki soal apa yang terjadi kemarin. Kenapa Yukito itu bisa pulang sangat malam? Suzurikawa yang mendengar itu kaget. Seharusnya Yukito pulang lebih awal, dan ia teringat soal masalah gantungannya yang hilang. Suzurikawa dengan cepat mengejar Yuri dan bertanya apakah Yukito baik-baik saja. Yuri menjelaskan kalau Yukito hanya demam saja. Tapi ketika Suzurikawa bertanya ingin menjenguknya, Yuri dengan tegas melarang Suzurikawa dan berhenti membuatnya lebih marah. Suzurikawa kaget karena sikap Yuri. Yuri bertanya apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Apa mungkin Suzurikawa mengetahui alasannya? Suzurikawa merasa itu adalah salahnya karena ia mengatakan hal yang tak perlu. Yuri menjadi sangat marah dan kesal dan berkata apakah lagi-lagi Suzurikawa ingin menyakiti adiknya lagi. Yuri pun pergi meninggalkan Suzurikawa, tapi Suzurikawa menahannya. Yuri yang penuh amarah memperingatkannya untuk jangan pernah mendekati adiknya lagi, yang mana membuat Suzurikawa terdiam menangis. Kembali ke Yukito merasa sangat sehat saat ini. Tapi percuma saja, karena saat ini ia merasa sangat lapar dan bosan. Ia mendengar suara berisik dari luar kamarnya dan berpikir apakah mereka sedang berbincang. Dan tiba-tiba Yuri masuk ke dalam kamarnya. Tapi itu hal yang normal bagi Yukito. Yuri bertanya bagaimana soal Yukito. Yukito menjawab kalau tubuhnya sudah lebih mendingan dari sebelumnya. Tapi Yukito bertanya apa yang terjadi di luar. Dan Yuri menjelaskan soal langganan koran atau semacamnya. Tapi Yukito menjawab dengan bercanda kalau kebohongan
Yuri terlalu jelas yang membuat Yuri terlihat sangat marah. Hanya dengan tatapan itu saja Yukito sadar kalau ia tak akan pernah menang melawannya, dan itu sudah menjadi tradisi dari keluarga ini. Yuri membelikan banyak hal untuk Yukito agar Yukito bisa cepat sembuh. Yukito pun heran kenapa semua barang ini terdapat buah persik di dalamnya. Yuri bertanya apakah ada sesuatu yang dia inginkan, tapi Yukito menolaknya. Yuri menawarkan kembali untuk mengusap keringatnya, dan lagi Yukito menolaknya. Yuri kembali menawarkan bubur, dan Yukito lagi-lagi menolaknya sambil bercanda, dan membuat Yuri memperlihatkan wajah itu yang membuat Yukito langsung bersujud meminta maaf. Tapi mau bagaimana lagi, Yukito sangat paham dengan keterampilan memasak kakaknya yang buruk dan memutuskan untuk membuatnya sendiri. Tapi kakaknya juga minta untuk dibuatkan juga. Ketika berjalan, Yukito teringat kalau ia belum mengecek HP-nya selama ini, dan terlihat banyak sekali notifikasi dari Tsurikawa. Yukito pun menjadi bingung dan memutuskan untuk bertemu dengannya sambil berkata pergi ke minimarket sebagai alasan. Sesampainya di sana, terlihat Tsurikawa yang berlari karena khawatir dan langsung memeluk Yukito yang penuh keringat. Tsurikawa merasa sangat sedih dan khawatir dan senang karena Yukito baik-baik saja. Yukito bertanya apakah Tsurikawa datang ke rumahnya, dan Tsurikawa meminta maaf apakah ini karena Yuri menyuruhnya pergi, dan menjelaskan kalau Yuri lapar selalu seperti itu yang membuat Tsurikawa tertawa bahagia. Yukito yang melihatnya merasa seperti hampa karena Tsurikawa yang ia kenal selalu pemarah dan egois. Ia pun memberikan gantungan yang ia cari sebelumnya dan menyuruhnya pulang. Tsurikawa tak percaya kalau Yukito benar-benar mencarinya dan berterima kasih soal itu. Bagi Tsurikawa, barang ini sangatlah berharga. Tsurikawa meminta maaf karena membuat Yukito memberikannya secara langsung. Tsurikawa tiba-tiba bercerita soal masa lalunya, di mana ia selalu memarahi Yukito karena sering pulang larut malam kan. Karena itu sekarang membuat Tsurikawa tidak ingin pulang ke rumah. Yukito bertanya apa ada yang mengganggunya dan membahas kakinya berulang kembali, yang membuat Tsurikawa menjadi sangat kesal. Bahkan Yukito membahas soal baunya yang membuat Tsurikawa menjadi marah-marah. Dan menurut Yukito, Tsurikawa yang marah-marah seperti sekarang adalah dirinya yang sebenarnya, dan berpikir selama ini Tsurikawa sengaja berubah. Tsurikawa bertanya ke Yukito apakah di matanya ia benar-benar berubah. Dalam hatinya, Tsurikawa ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik karena ia tak ingin menyesalinya seperti di masa lalu. Tsurikawa bertanya mengapa Yukito mencari barang tersebut, padahal selama ini Yukito selalu menghindarinya. Apa karena mereka teman masa kecil? Tapi bagi Yukito itu tidaklah penting. Baginya, jika Tsurikawa dalam masalah dan membutuhkan bantuan, maka ia harus mengatakannya, karena menurut Yukito ia tak pantas berada di sisinya lagi. Mendengar itu, Tsurikawa dengan memaksa untuk meminta Yukito kembali ke sisinya selamanya. Tapi bagi Yukito, dia bukan orang yang cocok untuk itu. Tsurikawa menegaskan kembali kalau selama ini ia tak lagi berpacaran dengan senpainya. Yukito kaget mendengarnya, tapi Tsurikawa menjelaskan kalau ia sudah putus setelah 2 minggu pacaran dan meminta Yukito agar mereka bisa kembali bersama seperti sebelumnya. Tapi bagi Yukito itu sangat mustahil terjadi. Tsurikawa tidak dapat menerimanya dan bertanya apakah saat ini Yukito lebih memilih Kamishiro dibanding dirinya. Yukito menjawab bukan soal itu, tapi soal dirinya yang benar-benar hampa ketika bersama Tsurikawa dan benar-benar tak mempunyai perasaan menyukai Tsurikawa seperti saat mereka masih bersama dulu. Tsurikawa tak percaya dan berkata kalau selama ini ia sudah menyukai Yukito, bahkan sejak mereka kecil. Pada saat Yukito menyatakan perasaannya, Tsurikawa benar-benar merasa senang dan ingin segera menjawabnya. Tapi Yukito yang terdiam tiba-tiba memegang pundak Tsurikawa dan berkata kalau ia tak menyangka Tsurikawa berbohong seperti ini. Tsurikawa menjadi sangat kaget dengan reaksi yang diberikan Yukito. Yukito berkata, apakah selama ini Tsurikawa menyukainya? Kalau begitu, apa maksudnya dengan berpacaran dengan seniornya kemarin? Apakah ia juga menyukai senior itu? Atau Tsurikawa berpacaran meski tak menyukainya? Tsurikawa hanya bisa terdiam, tapi ia menegaskan kalau perasaannya terhadap Yukito bukanlah kebohongan. Kembali ke masa lalu, di mana saat itu Tsurikawa sedang terburu dan tak sengaja melihat Yukito yang populer dan didekati oleh banyak gadis. Karena itulah si tolol Tsurikawa ini sengaja membuat situasi di mana ia berpacaran dengan senior hanya dengan tujuan membuat Yukito cemburu. Tapi setelah rumor itu tersebar, ia mendengar kalau Yukito sedang dekat dengan gadis lainnya. Gara-gara itu, ia tak bisa melepas dari kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Padahal ia sudah berjanji kepada Yukito kalau ia akan selalu berada di sisinya untuk selamanya. Mungkin Yukito tak mengingat janji itu, tapi dia tetap membantunya.
Suzurikawa hanya bisa melihat punggung Yukito yang berjalan menjauh meninggalkan dirinya. Kakinya tak dapat bergerak sedikit pun karena rasa sakit atas apa yang ia lakukan selama ini. Meskipun Yukito berdamai terhadap masalah itu, tapi bagi Suzurikawa, ia masih merasa takut untuk mengungkapkan niatnya yang sebenarnya kepada Yukito. Ia benar-benar sadar bahwa dia adalah orang paling hina dan menjijikan karena hanya rasa cemburu semua ini bisa terjadi. Suzurikawa takut kalau ia menceritakan semuanya, Yukito akan benar-benar membencinya. Karena itulah ia merasa sangat takut. Meskipun begitu, Suzurikawa harus mengatakannya dan mengambil satu langkah agar bisa memulainya lagi dari awal. Tapi lebih tepatnya, Yukito harus membenci dirinya yang seperti ini sehingga ia benar-benar bisa memulai lagi segalanya dari awal. Karena ini adalah bentuk cinta yang sebenarnya dari Suzurikawa untuk Yukito. Dan cerita pun berlanjut.